Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Deti Indah Kiranti, Linda Supriyatin, Feby Putri Marini, Mila Oksaanti, dan saya sendiri Rinanda Aprilionita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lingkungan pendidikan. Langsung saja ke materi. Yang pertama, ada pengertian mengenai lingkungan pendidikan yang akan saya sendiri jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Rinanda Aprilionita dengan NIM 2004483. Baik, lingkungan pendidikan merupakan segala faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap praktek pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan ini dapat berlangsung untuk tempat anak untuk bergaul. Lingkungan pendidikan ini dapat berupa benda mati maupun makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk juga kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Nah, menurut Hasbullah pada tahun 2003, lingkungan pendidikan mencakup pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Lalu yang ketiga, kelompok hidup bersama lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok, bermain, desa perkumpulan, dan lainnya. Lingkungan pendidikan di setiap daerah pasti berbeda-beda dan memiliki pengaruh yang berbeda-beda pula. Nah, oleh karena itu, peserta didik atau siswa harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikannya untuk kepentingan dirinya sendiri agar menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mila. Kepada Mila, dipersilahkan. Terima kasih, Rinanda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Oksaanti dengan NIM 2006761. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Lalu, yang kedua adalah untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Linda. Baik, terima kasih kepada Mila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Supriyatin dengan NIM 2008918. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lingkungan pendidikan. Jenis-jenis lingkungan pendidikan ini terbagi menjadi 3, dan di sini saya akan menjelaskan lingkungan pendidikan yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan yang paling utama berperan dalam membentuk perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik bagi anak. Adapun karakteristik lingkungan keluarga ini, yang pertama yaitu lebih menekankan pada pengembangan karakter. Yang kedua yaitu peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikan tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. Yang keempat, tidak berjenjang.
Yang kelima, waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat, biasanya relatif lebih lama. Yang keenam yaitu cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Dan yang kedelapan yaitu kredensial tidak ada dan tidak penting. Selain itu juga lingkungan keluarga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi edukasi. Biasanya fungsi ini sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anaknya. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi, di mana keluarga akan mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. Yang ketiga yaitu fungsi proteksi. Keluarga di sini sebagai tempat memperoleh rasa nyaman, aman, dan damai bagi seluruh anggota keluarganya. Yang keempat, ada fungsi afeksi. Fungsi ini lebih menekankan pada untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang kelima, yaitu fungsi ekonomi. Biasanya fungsi ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajaran bagi anak. Yang keenam yaitu fungsi rekreasi. Biasanya fungsi ini keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat bagi anak-anaknya. Yang kedelapan yaitu fungsi biologis, dan yang terakhir yaitu fungsi religius. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Terima kasih. Terima kasih, Linda. Izin perkenalkan diri, saya Feby Putri Marini dengan NIM 2004371. Di sini saya akan membacakan materi tentang lingkungan sekolah. Menurut Soleh Sugianto, Bambang Robandi tahun 2007 mengemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan. Yang kedua, untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, dan yang terakhir menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga karakteristik. Yang pertama, secara faktual, tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan intelektual. Yang kedua, peserta didik bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikan terprogram secara formal atau kurikulum tertulis. Yang keempat, terstruktur berjenjang dan bersinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat dan relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifisial. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, kredensial ada dan penting. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Deti. Baik, terima kasih Feby. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Deti Indah Kiranti dengan NIM 2000984 akan membahas mengenai jenis-jenis lingkungan pendidikan yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti yang dikemukakan oleh Tirta Rahaja dan Lasulo pada tahun 2000, yaitu yang pertama ada interaksi warga-warganya. Pada lingkungan masyarakat terjadi interaksi antara satu warga dengan warga yang lainnya, baik itu saling membantu, gotong royong, maupun interaksi jual beli. Yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Tidak bisa dipungkiri, di lingkungan masyarakat kita tidak bisa melakukan suatu hal atas kehendak kita sendiri. Semuanya sudah diatur oleh aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan juga adat yang diterapkan pada lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme dan kesetiakawanan. Selanjutnya, kaitan masyarakat dengan pendidikan menurut Tirta Rahaja dan Lasulo pada tahun 2000 dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama,
Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Karakteristik lingkungan masyarakat yang pertama adalah secara faktual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen atau beragam. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis. Yang keempat, dapat terstruktur berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal. Dan lama pendidikannya relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artifisial, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis, dapat pula tidak sistematis. Dan yang terakhir, kredensial mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.